Oke, saya akan mulai dari dalam classroom-nya saja. Jadi mohon diperhatikan bagi Bapak Ibu guru yang sudah mengerjakan tugas, jangan lupa untuk diserahkan atau disubmit agar nanti bisa diperiksa. Nah, untuk hari keempat ada 3 tugas. Di sini ada PPT-nya, ada kisi-kisi yang akan kita bahas dan uji kompetensi. Persiapan uji kompetensi yang akan dikerjakan oleh Bapak Ibu guru. Ya, jadi sekarang hari terakhir pelatihan. Jadi kita akan sedikit merangkum materi pelatihan kita dari hari pertama, kedua, dan ketiga. Dari pelatihan hari pertama, ini masalah yang sedang dihadapi. Memori perangkat penuh dan lambat, file kena virus dan hilang, materi dan tugas siswa tercecer atau hilang. Sudah diberikan pelatihan hari pertama, kedua, dan ketiga, yaitu solusinya menggunakan Google Workspace for Education. Sudah kita bahas tentang Google Dokumen, lalu ada Google Slide, ada Google Drive, Gmail, terus Google Meet, ada Google Site, dan seterusnya dari semua pelatihan itu. Yang saya harapkan dari pelatihan ini, jadi jangan Bapak Ibu guru untuk menyelesaikan tugas saja, jadi juga bisa diaplikasikan dalam pembelajaran atau dalam penggunaannya sehari-hari, yaitu aplikasi dari Google ini. Apakah aplikasi yang lain tidak boleh digunakan? Tetap. Lebih bagusnya kita berkolaborasi. Misalkan menggunakan Microsoft Word di keadaan offline atau di keadaan laptop yang sedang tidak ada internet, boleh. Nanti disimpan saja di drive yang diinstal di laptopnya. Suatu saat bisa dibuka di laptop lain juga bisa. Jadi lebih baik kolaborasi. Semua aplikasi yang sudah disediakan itu semua bisa berguna dan bermanfaat. Tinggal kita bagaimana cara terbaik untuk menggunakannya. Jadi dengan akun Belajar ID kita juga mendapatkan beberapa kelebihan daripada menggunakan akun Google Basic yang biasa. Jadi seperti drive-nya hingga 100 terabyte, terus ada perbedaan di dalam Google Meet-nya, dan seterusnya. Nah, selain itu menggunakan akun Belajar ID juga terintegrasi seperti SIM PKB. Semoga Bapak Ibu guru juga sudah menautkan akun Belajar ID di SIM PKB ya Bapak Ibu ya, dan sudah mengaktifkannya. Jadi kedepannya akun Belajar ID ini akan digunakan untuk semua platform yang di bawah atau yang bekerja sama dengan Kemendikbud. Jadi seperti besok kenaikan pangkat yang saya dengar adalah menggunakan akun Belajar ID untuk kenaikan pangkat untuk jalur masuknya. Terus penggunaan platform Merdeka Mengajar. Ini Bapak Ibu guru apakah sudah pernah membuka platform Merdeka Mengajar? Belum pernah, Pak. Belum pernah, Pak. Iya, belum pernah. Kalau di HP mungkin di-download ya aplikasi platform Merdeka Mengajar. Kalau di web tinggal dibuka aja aplikasinya. Dan yang terakhir, Bapak Ibu guru kalau sudah menyelesaikan tugas dan mengerjakan uji kompetensi dan nilainya bagus, saya akan memberikan informasi terakhir yaitu Google Certified Educator dan Trainer. Yang saya ajarkan ini adalah basicnya. Jika Bapak Ibu guru masih merasa saya ingin ilmu lebih, saya ingin belajar lebih lagi,
saya akan merekomendasikan Bapak Ibu untuk mengikuti Google Certified Educator dan Trainer. Jadi Bapak dan Ibu guru bersama saya akan menjadi trainer yang bersertifikat Google. Dan ini resmi dari Google-nya langsung yang bekerja sama dengan Kemdikbud. Oke, sebelum saya akan menjelaskan tentang Google Certified Educator, yang pertama saya jelaskan adalah pemanfaatan akun belajar ID ini dengan platform Merdeka Mengajar. Karena kita pada kurikulum Merdeka ini, saya pernah ikut pelatihan juga. Pelatihan ini yang memberi pembicaranya itu adalah orang yang termasuk mengembangkan platform Merdeka Mengajar. Dia bilang gini, sekarang kalau kita belajar, tidak harus menunggu, apalagi guru ya, tidak harus menunggu informasi atau pelatihan yang diadakan oleh dinas. Pelatihan-pelatihan di luar dari dinas sekarang itu banyak. Sudah banyak sekali. Jangankan ikut pelatihan, sekarang Bapak Ibu guru juga bisa belajar mandiri di platform Merdeka Mengajar. Di dalam PMM ini sudah tercangkup semua materi yang diperlukan untuk belajar kurikulum Merdeka. Bingung mulai dari mana? Apa yang harus sekolah untuk pelajari? Bagaimana menyampaikan pelajaran? Karya apa yang harus saya buat? Ini sudah pada pelatihan pertama. Guru yang terbaik adalah guru yang tidak pernah berhenti belajar dan berinovasi. Bapak Ibu guru sampai hari terakhir pelatihan bisa menghadiri, mengikuti, mengerjakan tugas sampai nanti. Berarti Bapak Ibu guru termasuk guru terbaik. Kenapa? Karena guru yang tidak pernah berhenti untuk belajar. Nah, saya akan mengajarkan apa itu PMM, Platform Merdeka Mengajar. PMM ini adalah platform edukasi yang menjadi teman penggerak untuk mewujudkan P3, Profil Pelajar Pancasila. Ada 6 isinya. Senantiasa mendukung guru untuk mengajar, belajar, berkarya lebih baik lagi. Di platform Merdeka Mengajar menyediakan referensi bagi guru untuk mengembangkan praktik mengajar sesuai dengan kurikulum Merdeka. Terus platform Merdeka Mengajar ini memberikan kesempatan yang setara bagi guru untuk terus belajar dan mengembangkan kompetensinya kapanpun dan dimanapun. Platform Merdeka Mengajar juga mendorong guru untuk terus berkarya dan menyediakan wadah berbagi praktik baik. Nah, sekarang saya ingin menunjukkan kegunaan dari akun belajar ID dan Google Workspace di PMM atau Platform Merdeka Mengajar. Jadi di Google tinggal Bapak Ibu cari saja Merdeka Mengajar atau akses melalui guru.kemdikbud.go.id. Platform sebentar. Sebentar. Jadi ini tampilannya untuk platform Merdeka Mengajar. Bisa diakses, kalau yang dari web bisa diakses menggunakan laptop ataupun HP jika tidak ada memori penyimpanan HP-nya. Misalkan sudah habis atau full, itu kita bisa pakai web saja. Jadi tidak perlu menginstal aplikasi platform Merdeka Mengajar. Bentuknya sama, tampilannya sama. Jadi di sini ada asesmen, perangkat ajar, pelatihan mandiri, bukti karya, komunitas, dan lainnya. Jadi kita tinggal masuk saja.
Jadi masuknya hanya menggunakan akun belajar ID. Selain menggunakan akun belajar ID, ini masih belum bisa. Yang bisa masuk itu akun belajar ID dan akun kemenakmadrasah.go.id. Jadi tampilannya kurang lebih seperti ini. Kalau dilihat dari HP juga sama. Jadi ada nama, terus ini ada asesmen, perangkat, bukti karya, pelatihan mandiri, video inspirasi, dan komunitas. Dan di sini Bapak Ibu Guru misalkan ingin mempelajari lebih dalam tentang kurikulum Merdeka, di sini disediakan apa prinsip dasarnya, penerapan kurikulum. Jadi di sini ada penerapan kurikulum, ada apa itu profil pelajar Pancasila, terus ada yang kemarin bingung misalkan CP, TP, ATP semua sudah ada di dalam platform Merdeka Mengajar. Tinggal dicari. Misalkan guru bahasa, Pak saya CP-nya apa ya? Capaian pembelajarannya apa? Tinggal cari di platform, download langsung di platform Merdeka Mengajar. Terus di sini ada prinsip dasarnya juga tentang perangkat ajar, asesmen, penjelasannya semua ada di platform Merdeka Mengajar. Nanti di dalam sini juga ada kelas, terus ada menu beranda dan kelas. Jadi kalau membuat kelas dan siswa juga memiliki akun belajar ID, Bapak Ibu Guru tinggal membuat kelasnya sama seperti Google Classroom. Tapi di sini bisa langsung asesmen, bisa memberikan materi dan lainnya. Di sini kita lihat untuk asesmen murid. Untuk pada kurikulum Merdeka ini kita sekarang dibagi yang namanya fase. Di sini juga sudah dijelasin. Fase A itu kelas 1 sampai 2 SD, fase B 34, C 56, SD, fase D kelas 7 sampai 9 SMP, dan fase E kelas 10. Tambah fase F kelas 11 dan 12. Misalkan SMA ya tinggal dilihat kelas berapa. Fase E, fase D, fase C, misalkan di SMP tinggal pilih fase D. Terapkan. Mau numerasi atau literasi? Ini kan juga ada di asesmen nasional, numerasi atau literasi. Di sini juga disediakan. Numerasi ada aljabar, data, bilangan, geometri, dan seterusnya. Begitu pula dengan literasi. Teks informasi, ada sastra, ada soalnya, waktu pengerjaannya berapa. Berikutnya ada pelatihan mandiri. Kalau pelatihan mandiri ini ditujukan untuk guru. Jadi guru belajar mandiri tentang apa itu Merdeka Mengajar, apa itu kurikulum Merdeka, apa itu profil pelajar Pancasila, terus asesmen SMP, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu Guru silahkan dibuka, lalu dikerjakan modulnya. Materinya juga sudah ada. Terus dikerjakan post-testnya. Ini saya juga sembari pelan-pelan karena ini materinya juga banyak, jadi saya juga mengerjakannya pelan-pelan. Kapan ada waktu luang, saya baca, terus saya kerjakan post-test dan seterusnya. Kenapa dikerjakan? Di sini di platform Merdeka Mengajar tersedia di akhir Juli 2002. Anda akan memperoleh sertifikat aksi nyata yang Anda kumpulkan setelah lulus evaluasi oleh tim pelatihan mandiri. Jadi di sini juga ada sertifikatnya. Tinggal diikutin dan di sertifikatnya itu di semua modulnya. Ini ada. Dan ini juga ada webinar. Di dalamnya ada kapan webinar yang menyangkut kurikulum Merdeka juga diinformasikan. Di sini untuk SMP membuat dan memodifikasi modul ajar. Jadi pembuatan modul ajar kurikulum Merdeka pun sudah
disediakan contohnya dan bagaimana cara membuatnya sudah disediakan di PMM. Untuk SMP, proyek, disiplin, dan termasuk proyek penguatan P3, profil Pancasila, SMP atau SMA, tergantung Bapak Ibu Guru. Biasanya ini disesuaikan dengan datanya Bapak Ibu Guru yang tercantum di Dapodik. Sini ada aksi nyatanya mengajar, terus tentang kurikulum merdeka, webinar, dan seterusnya. Silahkan dibuka. Jadi akun belajar ID-nya jangan jangan dipasang di laptop saja. Jadi dipasang juga di HP-nya atau di Android-nya. Jadi bisa digunakan kapanpun. Di sini ada bukti karya, video inspirasi, dan komunitas. Dan di sini juga kita sudah disediakan perangkat ajar. Jadi kita sudah disediakan perangkat ajar. Mau pelajaran apa? Saya ingin mengajar IPA. Karena saya guru IPA. Terapkan saya mengajar di fase D. Kelas 7 misalkan. Saya akan mengajar kelas 7. Kenapa kelas 7? Karena kurikulum merdeka ini akan diimplementasikan di kelas 7. Karena kelas 7 akan menjadi tahun pertama. Kecuali sekolah-sekolah yang sudah dijadikan sekolah model. Ini mungkin tahun keduanya. Jadi kita Bapak Ibu Guru yang masih belum, ini adalah tahun pertama di kelas 7. Buku panduannya pun sudah disediakan oleh Dinas Pendidikan. Buku panduan guru sudah ada, buku murid juga sudah ada. Mau modul ajar juga disediakan. Jadi materinya untuk saat ini yang ada di PMM adalah materi untuk kelas 7. Tapi berkembang nanti masuk di tahun kedua maka materi atau perangkat ajar di kelas 8 juga disediakan. Terus beriringan tiap tahunnya. Nah, di sini saya juga sudah menyimpan modul ajar. Jadi kalau Bapak Ibu Guru menemukan, oh ini ada bukunya. Saya ingin menyimpan bukunya agar tidak hilang, berarti tinggal disimpan aja bukunya. Atau mau dibagikan, atau saya butuh bukunya, tinggal diunduh atau di download. Buku siap diunduh. Modul ajar, jadi semua ada. Jadi kalau Bapak Ibu Guru, oh ini saya mau pakai lagi besok, tinggal disimpan. Yang di sebelahnya unduh perangkat ajar, disimpan. Terus di sini ada materi ajarnya, mau dibuka atau mau diunduh atau di-download. Ini dalam bentuk PDF. Jadi sudah beberapa yang saya simpan. Suhu, alat ukur, hakikat, kalor, pemuaian. Tinggal dicari aja. Dan bentuknya PDF seperti ini. Nah, yang ini adalah modul ajar yang dikembangkan oleh Revo dan timnya. Jadi tim guru-guru dari Revo mengembangkan bahan ajar. Di sini materi suhu dan alat ukurnya. Untuk SMA, SD, dan lain-lain silahkan dicari. Setiap orang juga bisa mengupload bahan ajarnya di situ. Nah, untuk Revo sendiri kita sudah disediakan dari slide-nya, PDF-nya, video pembelajarannya. Terus untuk ujian kita juga sudah disediakan quizzes-nya. Terus untuk berdiskusi kita disediakan Jamboard-nya. Jadi ini tinggal kita pakai saja. Terus untuk laporan ilmiahnya juga sudah disediakan template-nya.
Oke, misalkan untuk slide-nya. Dan untuk slide-nya ini kita tidak kolaborasi, tapi ini kita dikasih eh, apa ya, seperti dikasih filenya atau duplikatnya. Jadi tinggal diklik aja. Ini saya unduh terlebih dahulu. Tampilannya seperti ini. Misalkan materi konsep suhu. Durasi 40 menit, deskripsi sekian. Kalau mau lihat bentuk PDF. Jadi sudah disediakan PPT-nya. Ini kalau mau dalam bentuk PDF. Panas, dingin. Kalau ini lebih ke slide-nya saja biar nanti slide yang kalau kita itu kan PDF, kalau kita pakai slide ini kita bisa tampilannya kan seperti ini. Jadi Anda ingin membuat salinan, jadi sama Revo itu diberikan dokumennya, bukan berkolaborasi. Ini filenya saya kasih, jadi template-nya yang dikasih. Dari sini baru kita bisa gunakan. Dan ini adalah PPT yang ditujukan untuk berkolaborasi dengan siswa. Pemanfaatannya bisa digunakan misalkan siswa dibagi kelompok. Nanti satu kelompok diizinkan satu orang membawa HP atau laptop. Atau misalkan diizinkan semua siswa juga boleh membawa HP atau laptop. Di sini kita gunakan. Jadi semua sudah ada disediakan. Ini untuk perangkat. Terus untuk ujiannya sudah disediakan quizzes, aktivitas terbimbing. Ini ujiannya menggunakan Google Form. Terus ada refleksi, implementasi perangkat pembelajaran, foldernya dan lain-lain sudah disediakan. Silakan Bapak Ibu guru membuka platform Merdeka Mengajar lalu mempelajari. Karena kita sekarang dituntut untuk belajar kurikulum yang baru. Untuk PDF-nya, ujiannya sudah selesai. Untuk ujiannya pun sudah diberikan. Langsung ke quizzes. Suhu ujiannya juga sudah diberikan formatnya. Kalau tidak sesuai, saya ingin membuat ujiannya yang sesuai saya. Ya, Bapak Ibu guru juga bisa membuatnya sendiri. Ini hanya contoh salah satu modul yang bisa diikut atau bahan ajar yang bisa ditiru. Jadi tidak hanya IPA, misalkan di sini ada informatika, pelajaran yang baru, proyeknya, seni musik, semua sudah ada di sini. WS, buku murid juga sudah ada, modul ajar atau RPP sudah disediakan. Tinggal digunakan, dipelajarin, siapa tahu jadi bahan acuan atau bahan tambahan ilmu. Bagaimana cara membuat modul ajar di kurikulum Merdeka. Ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu Guru? Sebelum saya akan lanjutkan.
Oke. Jadi ini hanya penjelasan singkat. Lebih dalamnya Bapak Ibu guru bisa pelajari masing-masing. Berikutnya saya akan melanjutkan untuk kisi-kisi uji kompetensi guru mengenai Google Workspace for Education. Jadi untuk uji kompetensinya ini bukan saya membuat, Bapak Ibu guru, yang membuat adalah Revo langsung dengan Kemdikbud yang bekerja sama dengan Google. Jadi ini adalah kisi-kisi bagaimana pengetahuan Bapak Ibu guru tentang Google Workspace for Education. Tapi insya Allah kalau Bapak Ibu guru mengikuti semua pelatihannya, mengerjakan tugas-tugasnya, insya Allah sudah tahu dasar-dasar dari Google Workspace for Education. Kisi-kisinya juga sudah saya lampirkan di Google Classroom. Tinggal dibuka. Kisi-kisi. Ini kisi-kisinya. Jadi kisi-kisinya kalau sudah dibuka, dipelajarin lagi apa yang mungkin lupa-lupa materinya, misalkan Google Drive, izin berbagi. Oh, saya sudah tahu caranya atau saya sudah ingat. Ya, sudah dicentang saja. Berarti ini sudah ingat. Terus Google Meet di dalamnya itu cara berbagi layar. Oh, saya sudah tahu cara berbagi layar, cara menggunakan Jamboard, berarti aman. Google Drive, Google Meet aman. Di dalam Google Dokumen, bagaimana cara menambahkan komentar? Mungkin sudah lupa, silahkan dibuka. Terus menu pada Google Dokumen, dan seterusnya. Kalau ini serasanya sudah dipahami, sudah dimengerti, bisa dicentang saja. Kalau masih ada yang belum, dibuka lagi materinya, dipelajarin sendiri. Untuk uji kompetensi ini minimal nilainya adalah 70. Waktu pengerjaan uji kompetensi sampai hari Kamis tanggal 7 Juli 2022. Jadi bersamaan sama semua tugas hari terakhir di tanggal 7 Juli 2022. Jadi uji kompetensi ini jenisnya open book. Boleh buka buku, boleh akses internet, boleh praktik langsung jika lupa. Jadi tidak ada kendala karena tidak ada larangan untuk tidak boleh buka buku di sini. Cari di Google juga boleh. Tapi kalau sudah dikuasain sepertinya cepat pengerjaannya. Terus di sini ada Google Classroom, Google Site, Gmail, sampai komunitas Google. Jadi komunitas Google ini apa yang bisa dibantu oleh komunitas. Terus ada pusat bantuan Google. Kalau ini sudah dicentang, sudah paham, jangan lupa klik serahkan. Agar saya tahu pemahaman, oh Bapak Ibu guru ini sudah jauh. Terus ada ini hari keempat, di sini ujiannya. Lalu Rumambat Hadi. Ada. Nah ini untuk uji kompetensinya. Jangan lupa nama lengkap Anda untuk sertifikat. Jadi tulis yang lengkap. Misalkan Vidi Mega Samudera. Kalau mau pakai gelar tinggal ditambahin saja. Terus ada email belajar ID-nya Bapak Ibu guru. Jadi ditulis yang benar. Kalau yang nggak punya email belajar ID, boleh juga menggunakan Google Basic. Asal sekolah, jenjang, asal provinsi, posisinya apakah
memiliki laptop, terus trainer atau pelatih Anda sedang mengikuti program. Saya sudah lulus di Google Certified Educator level 1. Jadi diklik yang level 1 saja. Dan yang terakhir adalah email belajar ID trainer. Jadi email saya vidisamudra80@guru.smp. Saya harap ini jangan sampai salah ketik, misalkan cuman @guru.smp, tidak ada belajar ID. Nanti proses dari Revo yang mengembalikan nilainya ke saya itu akan sulit, nanti nilainya tidak akan masuk ke saya. Jadi saya harap ini jangan sampai salah. Atau saya mungkin mengecek sendiri. Jadi saya akan mengecek pakai email belajar ID saya, siapa yang sudah masuk. Jadi kalau salah tulis, nanti saya akan kesulitan. Siapa yang sudah mengerjakan dan siapa yang belum. Kalau sudah mengerjakan, misalkan sudah mengerjakan uji kompetensinya, mau lihat apakah nilai saya sudah masuk atau belum, tinggal dilihat di link bawahnya. Tidak bisa. Kita pakai akun saya. Kita masuk di sini. Kalau Bapak Ibu guru misalkan tidak bisa ngecek juga, nanti tinggal tunggu informasi saja dari saya. Bagi yang lulus, maka otomatis akan mendapatkan sertifikat. Ini kurang lebih pengimbasannya. Atau guru-guru yang sudah mengerjakan uji kompetensi. Kita cari Nusa Tenggara Barat. Jadi ini sudah diselenggarakan se-Indonesia. Ada yang sudah, ada yang belum. Mungkin ada kawan-kawannya Bapak Ibu guru yang ikut juga. Jadi di sini. Tinggal dicari aja. Itu untuk kisi-kisi uji kompetensi. Silahkan dicek dan dikerjakan. Batas waktunya tanggal 7 Juli 2022. Berikutnya informasi yang saya akan berikan adalah Google Master Trainer Daerah Jawara Festival Komunitas Belajar ID. Jadi Google Certified Educator level 1 dan 2 hingga Google Certified Trainer itu kurang lebih sudah 4.000 guru dan 100.000 guru juga sudah dilatih. Dan saya berharap Bapak Ibu guru yang ikut pelatihan sekarang yang bersama saya agar juga mengikuti pelatihan menjadi trainer. Jadi selain ilmu yang didapatkan, Bapak Ibu guru juga mendapatkan sertifikat pengajar dari Google mengenai Google Workspace for Education ini. Nah, kapan penyelenggaraannya? Insya Allah saya juga akan memberi informasi jika ada informasi pembukaan untuk Google Master Trainer. Untuk yang level 1, tanggal programnya 6, 13, 20, 27 Agustus 2022. Kemungkinan di sini pendaftaran ditutup 28 Juli 2022. Nanti informasi untuk pembukaannya saya akan share di grup WhatsApp. Jadi bagi yang masih berminat untuk lanjut sebagai trainer, untuk diam dulu di grup WhatsApp. Tapi kalau serasa sudah merasa cukup materi yang sekarang, juga boleh keluar dari grup. Tapi kalau masih saya ingin terus belajar, bertahan dulu di grup. Terus kalau Bapak Ibu guru lulus dari level 1, maka akan lanjut ke GMT level 2. Berikut juga pada hari tersebut ada Festival Komunitas Belajar ID. Jadi semua Bapak Ibu guru juga bisa mengikutinya. Terus bagi Bapak Ibu guru yang masih pengen belajar dan untuk GMT itu ada sedikit ini.
Untuk GMT hanya bisa diikuti oleh Bapak Ibu guru yang memiliki akun belajar.id. Bagi yang tidak memiliki akun, mohon maaf untuk saat sekarang masih belum bisa mengikuti GMT yang tidak memiliki akun belajar ID. Nah, yang tidak memiliki akun dan bagi Bapak Ibu guru yang masih pengen belajar, ada program juga dari Kemdikbud yaitu Pembatik, pembelajaran berbasis TIK. Ini program peningkatan kompetensi guru di bidang TIK, mengacu pada kerangka kerja peningkatan kompetensi TIK guru UNESCO. Standar kompetensi TIK ini terdiri dari 4 level, yaitu literasi, implementasi, kreasi, dan berbagi, dan berkolaborasi. Yang mau ikut pendaftaran pembatik ini sudah dibuka, udah beberapa gelombang, masih ada sekitar 40 gelombang lagi yang masih dibuka. Jadi tinggal cek saja di simpatik belajar kemdikbud.go.id atau tinggal tulis di Google yaitu pembatik. Nanti Bapak Ibu guru silahkan mendaftar. Untuk umum bisa, untuk guru bisa, untuk murid juga bisa. Kalau Bapak Ibu guru adalah guru yang terdaftar di Dapodik, silahkan masukkan NUPTK-nya. Terus klik tombol search, otomatis datanya Ibu Bapak guru semua sudah ada. Nggak perlu diisi satu-satu lagi kalau seperti untuk umum. Kalau umum itu harus mengisi datanya satu-satu, nick-nya, terus pekerjaannya apa, dan seterusnya. Kalau kita daftar menggunakan NUPTK, ini langsung ada datanya Bapak Ibu guru. Di sini tadi ada beberapa proses. Jadi bagi Bapak Ibu guru yang mengikuti pembatik, akan kalau sampai akhir tetap mengikuti, akan dijadikan duta rumah belajar. Duta rumah belajar ini dipilih per provinsi. Jadi di sini ada BIMTEK level 1 dan setiap levelnya ini akan mendapatkan sertifikat. Jadi setiap Bapak Ibu guru ikut level 1 sertifikat, ikut level 2 sertifikat, level 3 sertifikat. Hingga nanti dari semua yang mengikuti siapa yang terbaik akan dijadikan atau diangkat menjadi duta rumah belajar di provinsinya Bapak Ibu guru. Misalkan kayak kita di NTB ya berarti jadi duta rumah belajar NTB. Jadi Bapak Ibu guru silahkan dibuka akun atau website pembatik, silahkan daftar di pembatik di tahun 2022. Mumpung sekarang masih dibuka pendaftarannya. Dan di sini ada quote, jika Anda ingin pergi cepat, pergilah sendiri. Jika Anda ingin pergi jauh, pergilah bersama. Ini juga menunjukkan kita harus tetap bekerja sama dan berkolaborasi. Oke, materi saya sampai di sini. Jadi kalau ada yang ingin bertanya, ada yang ingin menyampaikan sesuatu, saya memberikan kesempatan. Jika masih ada yang bermasalah dengan tugasnya, saya memberikan kesempatan untuk bertanya sekarang. Dan sisanya nanti mungkin Bapak Ibu guru bisa belajar mandiri di rumah. Ya, silakan Bu Asri. Terima kasih Pak Fidi. Ini Pak Fidi, saya tanyakan untuk yang kisi-kisi terakhir itu yang mana maksudnya nih? Yang gimana Bu? Kisi-kisi untuk uji kompetensinya yang terakhir. Yang terakhir. Yang ini komunitas Google. Oh, itu komunitas Google. Ya, yang mana jadi itu adalah pembelajaran tambahan. Jadi membedakan komunitas Google dengan bantuan Google. Komunitas Google Belajar ID itu kalau Bapak Ibu guru di dalam, jadi sebentar. Ada sebenarnya kalau di dalam pelatihan saya tidak semua materi saya ajarkan karena
Yang paling penting adalah mengajarkan dasarnya saja, penggunaan Google Doc, Slide, Sites, Gmeet, Google Meet, atau Gmail, itu yang dasar. Kalau nanti Bapak Ibu Guru ingin belajar lagi, yaitu di GMT, Google Master Trainer, itu nanti akan ada tambahannya seperti Google Group, Google Chat, Google Gambar, Jamboard, dan lain-lainnya. Jadi di sini semua masih ada beberapa fitur yang tidak saya jelaskan karena itu adalah fitur tambahan untuk menunjang kemampuan Bapak Ibu Guru. Untuk komunitas itu ada di grup. Jadi Bapak Ibu Guru misalkan mau cari komunitas matematika, maka di grup akan muncul komunitas matematika se-Indonesia. Di dalamnya itu bisa saja berbagi informasi, bisa saja saling sharing, bisa saja ada yang mengajukan pertanyaan. Misalkan Bapak Ibu Guru bingung, bagaimana cara membuat modul di kurikulum Merdeka? Sharing saja di komunitas Google. Nanti ada Bapak Ibu Guru kan se-Indonesia ini belum semua sekolah menerapkan kurikulum Merdeka. Tetapi di tahun kemarin ada beberapa sekolah yang menjadi sekolah model. Nah, sekolah model itulah yang mungkin akan memberikan solusi, saran, atau masukan bagaimana cara membuat modul ajar matematika yang baik. Itu ada di Google Group. Matematika IPS ataupun guru umum. Guru secara umum, guru SD, dan lain itu ada di Google Group. Sedangkan Google Bantuan atau Help Google itu adalah misalkan Bapak Ibu Guru kendala, bagaimana cara menggunakan Smart Tag atau Smart Chip. Di dalam Google itu ada namanya Google Help atau Bapak Ibu Guru tinggal bisa cari saja di Google. Cara menggunakan Smart Nah, ini namanya Google bantuan Google yaitu supportgoogle.com. Apa perbedaannya nanti antara komunitas dengan Google Support ini? Jadi kalau Google Support adalah membantu masalah-masalah yang terkait Google Workspace. Di komputer buka Google Dokumen, lalu ketik add. Terus ada tambahan-tambahan lainnya. Jadi tidak hanya Google Dokumen, ada Google Sheet juga bisa menggunakan Smart Chip. Oke, ada lagi? Pak Budi Hartono ya, dipersilahkan. Ya Pak, terima kasih untuk tugas terakhirnya ini. Semuanya itu tanggal 7 terakhir atau boleh dikerjakan sekarang? Boleh Pak, di tanggal pokoknya batas maksimalnya adalah tanggal 7. Siapa tahu hari ini ada acara, nggak bisa kan? Mungkin besok atau nanti malam. Pokoknya batasnya adalah tanggal 7. Kalau mau dikerjakan sekarang, tugas-tugas sudah selesai. Saya tinggal uji kompetensi sekarang, silahkan. Diperbolehkan Pak. Semakin cepat menurut saya semakin bagus, jadi sisanya mungkin Bapak Ibu Guru persiapan Idul Adha ya. Mungkin ada yang mau beli kambing atau beli sapi, jadi lebih cepat. Ada lagi Pak Budi? Oke. Silakan Bu Asri, ada yang mau ditanyakan lagi? Baik, Pak Fidi. Ini saya sedang mencoba membuka webinar astagfirullahaladzim, platform Merdeka Belajar. Itu Ya. saya coba melihat pelatihan mandiri itu. Untuk webinarnya itu kita kan diminta menyelesaikan modul nggak? Nggih. Itu ada tenggang waktunya kita ngerjakan dalam satu waktu atau bisa sedikit-sedikit kita ngerjakan begitu? Untuk platform Merdeka Mengajar ini tidak dibatasin waktu, dipersilahkan seberapa waktu luangnya. Saya juga belum tentu dalam seminggu buka platform Merdeka Mengajar. Biasanya saya di sekolah pas sudah sesi istirahat, mau pergantian jam, kalau ada sempat saya baca. Dan ini juga sharing, karena kalau di sekolah saya masih belum memiliki masih perlu perombakan ulang seperti pembuatan visi misi yang baru, terus bagaimana meningkatkan kualitas guru di sekolah itu juga perlu ditingkatkan sehingga
bagaimana cara membuatnya itu ada di platform Merdeka Mengajar. Jadi nggak dituntut waktunya kapan selesai. Dipersilahkan. Yang penting dipelajarin saja. Untuk informasi Bapak Ibu Guru tentang kurikulum Merdeka. Termasuk untuk mengerjakan ini post testnya juga itu enggak ada jangkauan waktunya begitu? Tidak ada, Bu. Oh, Dipersilahkan post testnya kapan sempatnya. Tidak terlalu banyak sih post testnya, kalau salah sekitar 10 soal tiap modul itu ada 10 soal. oke. Baik. Makasih Pak Fidi. Oke, sama-sama. Ada lagi yang ditanyakan atau terkait tugas terakhir atau tugas pelatihan hari 1, kedua, ketiga? Ada yang nanya tadi juga tentang Google Drive. Kalau Google Drive secara offline bisa digunakan di web ataupun di Windows. Kalau tanpa internet, jangan lupa menyalakan fitur offline. Di web kalau dinyalakan fitur offline-nya, Bapak Ibu Guru bisa buka webnya lalu klik Drive. Itu otomatis akan masuk kalau offline-nya nyala. Tapi kalau offline-nya tidak dinyalakan, berarti harus tetap terkoneksi di internet. Kalau saran saya sih menggunakan desktop Bapak Ibu Guru. Kenapa? Kadang kita belum tentu familiar atau masih kaku menggunakan Google Dokumen atau Google Spreadsheet untuk pengerjaan data. Kita misalkan masih nyaman dengan Microsoft Word, terus Microsoft Excel atau PPT. Jadi Bapak Ibu Guru bisa membuat materinya atau modul ajarnya menggunakan Microsoft Word, lalu disimpan di Google Drive yang for desktop. Nanti otomatis tersimpan. Dan kalau Word, otomatis juga bisa dibuka di Google Dokumen. Nah, yang agak susah adalah Google Dokumen tidak bisa dibuka di Microsoft Word, kecuali Google Dokumennya di-download terlebih dahulu. Jadi silahkan dicoba. Dan keuntungannya apa? Misalkan Bapak Ibu Guru menyimpannya di Google Drive for Desktop, otomatis akunnya kalau disambungkan di Android, Bapak Ibu Guru juga bisa cek di HP-nya Bapak Ibu Guru. Kayak saya ke sekolah jarang membawa laptop sekarang. Kalau presentasi menggunakan PPT yang ada di HP. Jadi saya bawa HP lalu disambungkan ke LCD. Saya sudah nggak bawa laptop lagi. Kalau dulu bawa laptop bolak-balik untuk presentasi, sekarang menggunakan HP aja semua ada, kerjain di rumah, tinggal bawa HP aja ke sekolah. Ada lagi Bapak Ibu Guru? Untuk rekamannya ada, nanti akan saya share tetap di GCR-nya, Google Classroom-nya, tapi mungkin akan butuh waktu sampai upload di YouTube-nya selesai. Nanti kalau sudah selesai upload di YouTube-nya, baru saya share di Google Classroom. Oke, ada lagi Bapak Ibu Guru? Ini mungkin kalau tidak ada, saya mohon di pertemuan terakhir ini menyalakan kameranya. Saya ingin foto bersama sama Bapak Ibu Guru yang semangat belajar sampai hari terakhir. Ya, untuk guru-guru yang lainnya, saya mohon untuk dinyalakan kameranya. Pak Edi Suwarno, Pak Edi ini termasuk rajin nih. Terus Pak Lalu Rumambat, semangat terus Bapak Ibu Guru belajarnya. Terus kembangkan ini. Oke. Pak Andri Jaya. Iya Pak, masih gangguan dia. Oh, oke. Ini Pak Abdul Rosyid masih pakai baju keki, ini sekolah ya Pak Abdul? Liburan semester gini masih masuk sekolah Pak? Oke, nanti saya minta semuanya acungkan jempol. Kalau kelihatan ya. Oke, acungkan jempol semuanya.
Oke, dihitung 1, 2, 3. Oke. Sip. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Sampai jumpa di pelatihan berikutnya. Kalau ada kesempatan silahkan belajar. Kalau ada informasi akan saya share di grup WhatsApp. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.